Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya anak-anak. Hari ini kita masih belajar tema 6 lingkungan bersih, sehat dan asli. Subtema 2 lingkungan sekitar rumah. Pembelajaran 1, 2 dan 3. Mari anak-anak kita simak pelajaran berikut ini. Nah, materi pertama yang akan kita pelajari adalah menyebutkan ungkapan ajakan. Masih ingatkah anak-anak apa itu ungkapan ajakan? Ungkapan ajakan adalah ungkapan yang mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Seperti contoh berikut ini. Mari kita menjaga lingkungan sekitar rumah kita. Kalimat yang kamu diskusikan adalah kalimat ajakan. Kalimat ajakan biasanya diawali dengan kata mari atau ayo. Yang selanjutnya kita akan belajar menceritakan ungkapan ajakan dalam percakapan. Silakan anak-anak perhatikan percakapan antara Benny dan Udin. Silakan anak-anak baca, kemudian kita cari bersama-sama ya, manakah yang termasuk ungkapan ajakan. Yang termasuk ungkapan ajakan yang pertama adalah ayo lihat pohonku ini. Ini termasuk kalimat ajakan karena terdapat kata ayo. Selanjutnya, mari kita berjalan-jalan mengitari lingkungan. Ini terdapat kata mari. Dan yang ketiga, ayo kita ajak teman-teman yang lain. Selalu ingat ya anak-anak, ungkapan ajakan terdiri dari kata mari dan ayo. Pernahkah anak-anak melakukan kerjasama? Jika pernah, kerjasama apa yang anak-anak lakukan? Kerjasama bisa dilakukan di lingkungan rumah, keluarga, dan masyarakat. Silahkan anak-anak perhatikan gambar di samping ya. Di situ terdapat beberapa contoh kegiatan yang menunjukkan kerjasama dan bukan kerjasama. Silakan anak-anak beri tanda centang dan silang bagi yang melakukan kerjasama. Untuk gambar yang pertama, di situ ada dua anak sedang menanam bunga. Itu merupakan contoh kerjasama. Gambar selanjutnya ada seorang anak sedang membuang bungkus makanan di jalan. Itu bukan contoh kerjasama. Yang ketiga ada 3 anak sedang mengumpulkan sampah di jalan. Itu merupakan contoh kerjasama. Yang selanjutnya ada anak melihat sungai yang kotor penuh dengan sampah. Itu bukan contoh kerjasama. Dan yang terakhir ada anak sedang mencoret-coret dinding. Itu juga bukan contoh kerjasama ya. Anak-anak bisa membedakan antara contoh yang merupakan kerjasama dan yang bukan kerjasama. Di sini ada beberapa contoh kerjasama yang terdapat di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, contoh kerjasama di lingkungan rumah. Yang pertama, merapikan mainan bersama kakak. Yang kedua, membantu ibu menyiapkan makan siang. Yang ketiga, membuat kandang hewan piaraan bersama ayah. Contoh kerjasama di sekolah. Yang pertama, piket membersihkan kelas. Yang kedua, membuat majalah dinding kelas bersama teman. Dan yang ketiga, bekerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Yang ketiga, contoh kerjasama di masyarakat. Yang pertama, gotong royong menanam tanaman di taman. Yang kedua, kerja bakti membersihkan lingkungan. Dan yang ketiga, membantu tetangga bersama keluarga. Itu tadi contoh kerjasama yang ada di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Anak-anak masih bisa menuliskan contoh-contoh yang lainnya ya. Kita memasuki materi memperagakan gerak anggota tubuh dalam gerak tari. Perhatikan bacaan berikut ya anak-anak. Taman di sekitar rumah Udin bersih. Udin dan teman-temannya bermain di sana.
Tiba-tiba Dayu berdiri. Ia mengajak teman-temannya berdiri. Mereka memeragakan berbagai gerakan. Ada gerakan menyapu dan membuang sampah. Ada gerakan memungut sampah. Ada gerakan mengambil dahan kering di pohon. Ada juga gerakan menyiram tanaman. Selanjutnya, anak-anak bisa menirukan gerakan Dayu dan teman-temannya ya. Di sini ada Siti, ada Lani, ada Dayu, ada Beni, Udin, dan Edo. Mereka menirukan gerakan seperti menyapu, membuang sampah, memungut sampah, mengambil dahan kering di pohon, dan menyiram tanaman. Silakan anak-anak bisa mencoba gerakannya dan lakukan berulang-ulang sehingga bisa membentuk sebuah tarian yang indah. Selanjutnya adalah menentukan bangun datar yang membentuk pengubinan. Silahkan anak-anak amati gambar rumah Edo ya. Kira-kira di rumah Edo tersebut ada bangun apa saja yang bisa kita pelajari? Nah, di rumah Edo ada beberapa macam bangun. Siapakah yang masih ingat dengan bangun-bangun yang ada di bawah ini? Nah, yang pertama, di situ ada gambar pintu. Gambar pintu tersebut berbentuk persegi panjang. Perlu anak-anak ingat ya, persegi panjang terdiri dari 4 sisi, di mana panjang dan lebarnya tidak sama. Kemudian yang kedua adalah atap rumah. Atap rumah Edo berbentuk segitiga. Segitiga memiliki 3 sisi. Kemudian ada jendela. Jendela berbentuk persegi. Nah, persegi ini memiliki 4 sisi, di mana keempat sisinya sama panjang. Itu tadi materi yang kita pelajari di hari ini anak-anak. Untuk tugas di hari ini tanggal 20 Februari, tugas yang pertama adalah anak-anak mengerjakan buku paket halaman 52. Silahkan anak-anak tuliskan kegiatan kerjasama apa yang bisa dilakukan agar jalan menjadi bersih. Untuk tugas yang kedua adalah anak-anak silahkan mencari benda-benda yang ada di rumah anak-anak yang berbentuk segitiga, persegi, dan persegi panjang. Silahkan ditulis di buku tulis ya. Untuk tugas ketiga, anak-anak menirukan gerakan sehari-hari menjadi sebuah tarian. Anak-anak bisa menirukan gerakan menyapu, memungut sampah, membuang sampah, memetik ranting, menyiram tanaman seperti yang ada di gambar ini. Kemudian anak-anak bisa membentuk sebuah tarian dan diiringi dengan musik. Untuk contohnya nanti akan Bu Guru share di grup WA ya. Itu saja yang bisa Bu Guru sampaikan di hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat ya anak-anak. Dan anak-anak jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.